Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita membahas hadis yang ke-36 daripada kitab Arba'in Imam An-Nawawi, syarahan daripada Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu kitab Jami' Ulum wal Hikam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Rawahu Muslim bihadzal lafaz. Kita ulangi kembali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ingat betul hadis ini, ya. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan kepayahan daripada seorang mukmin daripada kepayahan kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan darinya kepayahan-kepayahan di hari kiamat nanti. Satu kepayahan daripada kepayahan hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan terhadap orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan akhirat. Barang waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Kapan saja sekelompok orang duduk di rumah-rumah Allah, mereka membacakan kitab Allah dan saling belajar sesama mereka, maka pasti diturunkan kepada mereka sakinah, ketenangan, dan mereka diliputi dicurahkan rahmat, dan mereka dikelilingi oleh malaikat, dan Allah menyebut mereka pada orang-orang, pada makhluk yang di sisinya. Barang siapa yang amalannya itu terlambat, maka nasabnya tidak bisa untuk mempercepatnya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, penggalan hadis yang akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini adalah man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Kita lihat saudaraku yang dimuliakan Allah, aib yang dimaksud di sini aib apa? Aib secara umum, ya.
Aib secara umum karena orang sesungguhnya ada dua macam model orang. Orang muslim yang dia diketahui baik-baik saja tentang kejahatan, kejelekan, hal-hal yang kurang daripada seorang muslim itu jarang diketahui orang. Tapi dia punya aib. Cuma kadang kita tidak tahu, jarang diketahui orang. Model nomor dua, orang muslim yang dia mungkin muslim ya, tetapi memang aibnya sudah diketahui orang, sudah dibicarakan orang, dan perbuatannya itu sudah nggak khawatir, nggak takut dengan kejahatan yang dia buat. Ada paling kurang ada dua macam ini. Orang yang sebenarnya dia itu mastur. Mastur artinya tertutup, aibnya itu nggak dikenal orang. Yang diketahui orangnya baik-baik saja. Nah, tapi dia punya aib. Ya, nggak diketahui orang. Yang nomor dua, memang aib dia diketahui orang, memang berbuat jahat dia sudah biasa dan tidak peduli dia diketahui orang atau tidak. Nah, sekarang kita lihat aib yang disuruh tutup ini yang seperti apa ya. Wa man satara aurata akhihi muslim satarallahu auratahu yaumal qiyamah wa man kashafa aurata akhihi muslim kashafallahu auratahu hatta yafda'u biha fi baiti. Nah, jadi Nabi mengatakan dalam masalah menutup aib ini ya, sebenarnya masalah aib itu aslinya harus ditutup. Aslinya harus ditutup, tidak boleh untuk dibuka, tidak boleh untuk disebarluaskan. Aib ini adalah berupa perbuatan yang salah ya, kejahatan yang dibuat, kemudian juga tentang masalah pribadi orang, dosa yang dia buat atas nama pribadi dia, kadang bukan dengan orang lain. Itu semua aib. Aib pada dasarnya adalah harus ditutup, tidak boleh untuk dibuka. Berbeda dengan prinsip koran hari ini, prinsip pers, yang pers mencari aib. Aib di mana dia mendapatkan aib seseorang atau sebuah keluarga, kalau bisa untuk disebarkan secepatnya, karena itu menjadi berita yang luar biasa. Karena tabiat manusia yang tidak baik itu adalah suka kepada sesuatu aib orang, itu paling disukai. Itu tabiat manusia yang tidak baik. Pada dasarnya aib itu harus ditutup, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia itu menutup aurat saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutup auratnya hari kiamat. Barang siapa yang dia itu membuka aurat akhinya, saudaranya yang muslim, maka Allah akan membuka auratnya sampai walaupun di aurat yang di rumahnya. Jadi orang yang suka membuka aib saudaranya ya, tentang masalah-masalah yang kalau diketahui orang tidak baik tentang dia, suka dibicarakan pada orang lain, maka Allah, kalau ada orang seperti ini, Allah akan membuka aibnya bahkan pada sesuatu yang dia sudah sangat menutupinya, sampai di rumahnya bisa tersingkap aibnya. Rumah tempat kita menutupi aib kita, ya, menutupi aib kita, menutupi aurat kita. Makanya dikatakan rumah itu tertutup semuanya ya, karena apa? Di situ kita membuka aurat kita, tapi tertutup dan terjaga. Maka barang siapa yang dia suka untuk membicarakan, menyebarluaskan aib saudaranya yang muslim, maka Allah dengan mudah akan membuka auratnya di dunia ini, walaupun aurat yang di rumahnya yang tidak diketahui orang lain tersingkap keluar. Nauzubillah. Maka kita lihat di antara para salafus soleh ada yang mengatakan begini, adraktu qauman lam yakun lahum uyub fadzakaru uyuban nas fadzakaran nasu lahum uyuban. Ya. Aku pernah hidup bersama dengan orang-orang yang mereka itu tidak punya aib. Nah, jadi ada salafus soleh ya. Salafus soleh ini kita katakan adalah ulama-ulama besar yang hidup ya pada abad kedua, ketiga Hijriah ya. Jadi beliau bilang, saya pernah hidup bersama dengan orang-orang, dengan kelompok orang yang mereka tidak punya aib. Tidak ada aib dalam kehidupan mereka ya. Lalu fadzakaru uyuban nas, lalu mereka membicarakan lambat laun ya, mereka membicarakan aib-aib orang lain. Nah,
karena droh ada aib, maka galak pegah apa? Aib kau. Karena dirinya merasa tidak punya aib, maka kemudian bicara tentang aib orang lain. Fadzakara uyuban nas, fadzakara nasul lahum uyuban. Gara-gara mereka membicarakan aib orang lain, maka orang lain pun mulai membicarakan aib mereka. Padahal pada dasarnya sungguh beliau hidup bersama orang, beliau tidak mengetahui mereka punya aib. Ya, tidak mengetahui mereka punya aib. Tapi gara-gara mereka membicarakan aib orang lain, akhirnya orang lain membicarakan aib mereka, tersingkap pula aib mereka. Ya. Wa adraktu aqwaman kanat lahum uyuban fakaffu an uyuban nas fanusiyat uyubahum au kama qala. Kemudian aku pernah hidup bersama dengan orang yang mereka memang punya aib. Banyak orang membicarakan kekurangan mereka. Tetapi fakaffu an uyuban nas, tapi mereka enggak suka membicarakan tentang aib orang lain. Nah, ini ada model orang karena dia mengetahui aibnya banyak, enggak berani ngomong aib orang. Kenapa? Aibnya sendiri banyak. Dia tahu itu. Akhirnya dia tidak berani ngomong tentang aib orang lain. Fanasiyat uyubahum, maka orang yang seperti ini aib mereka sendiri itu dilupakan orang. Ya, aib dia yang orang tahu aib dia, tapi dia menjaga diri tidak mau bicara tentang aib orang. Gara-gara ini aibnya tersendiri, aibnya itu dilupakan oleh orang lain. Lihat, membuka aib orang lain atau menyebarluaskan aib orang lain, aib kita sendiri tersebarkan. Nauzubillahi min dzalik, bahkan lebih. Ya. Menutupi, kalau kita punya aib, kita tutupi aib orang lain, maka aib kita akan ditutup oleh Allah dan dilupakan oleh orang lain. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini adalah hukum di dalam sunnah Nabi dan ini sudah menjadi sunnatullah. Karena ini adalah bukan ilmu fisika, tapi ini adalah ilmu jiwa dalam Islam, ya, tentang masalah membuka aurat, membuka aib. Nah, sekarang kembali kepada yang kita jelaskan tadi, bahwa ada dua macam orang. Nah, orang yang pertama, mangkana masturan la yu'rafu bi syai'in minal ma'asi. Fa idza waqa'at minhu hafwatun aw dhallatun fa innahu la yajuzu kashfuha wala hatquha wala tahaddus biha li'anna dzalika ghaibatun muharramah. Jadi ada orang yang memang aibnya tertutup. Enggak banyak orang tahu tentang aib dia, tapi dia punya aib. Tentu dia punya aib. Cuma yang kita ketahui kebaikannya lebih banyak. Urang ni jagalah memang cerah urang ni. Hana ada depu tentang yang hana betul tentangnya. Ya, cerah urang ni. Nah, yang seperti ini fa idza waqan min hafwatun. Apabila terjadi pada orang yang seperti ini kesalahan, dosa atau maksiat dia buat, kan bisa saja ya. Orang seperti ini berbuat maksiat di tengah jalan kemudian, ya. Maka dalam hal ini la yajuzu kashfuha wala tahaddus biha. Tidak boleh untuk membuka. Tidak boleh untuk membuka ini. Tidak boleh untuk membuka aib atau maksiat yang dia lakukan dan tidak boleh pula untuk membicarakannya. Enggak boleh. Orang kita ketahui baik-baik. Jarang kita ketahui masalah maksiat yang dia lakukan. Ya. Lalu di tengah jalan hidupnya dia terjadi maksiat yang dia perbuat atau aib diketahui orang. Bagaimana ini? Tidak boleh untuk membuka aib dia itu, kalau bisa diusahakan untuk ditutup dan tidak boleh dibicarakan yang seperti ini. Nah, inilah yang disebutkan dalam ayat menurut Imam Rajab Al-Hambali, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menyukai agar perbuatan maksiat tersiar di kalangan orang-orang mukmin, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat, kata Allah, ya. Dalam surah An-Nur ayat 19. Jadi orang-orang yang menginginkan kejahatan maksiat itu disebar di kalangan orang-orang muslim, ya, di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang sangat pedih. Dan bagi mereka di dunia dan juga di akhirat. Ini yang model mana? Yang model orang yang mana? Orang yang diketahui dia baik-baik. Selama ini memang kita tidak mengetahui aibnya.
Tapi kemudian ada maksiat yang dia lakukan, ada dosa yang dia lakukan di tengah jalan. Nah, yang seperti ini tidak boleh untuk dibicarakan, tidak boleh untuk dibuka, tidak boleh untuk disebarkan. Ini berbanding terbalik dengan kondisi kita hari ini. Orang gak kapreh menyena desaganya. Kalau ada maksiat dia, kita sebarkan ramai-ramai. Kenapa? Oh, selama ini kita lihat seperti itu. Ternyata padahal kesalahannya satu, atau memang tergelincir dia. Lalu kita bicarakan itu. Yang ini tidak boleh dibicarakan, haram untuk dibicarakan. Bahkan kalau bisa ditutup. Karena pada dasarnya dia itu adalah yang kita ketahui baik. Ini terbanding terbalik dengan kondisi kita hari ini melalui pers, melalui media. Media ngecungke-cungke kibancara guna aib si dahulu yang gak laweknya tanya dukun. Ya. Orang baik-baik yang selama ini diketahui baik, media merasa menjadi pahlawan pada saat mendapatkan dosa maksiat yang dia lakukan. Dan kita sebagai masyarakat yang mengkonsumsi berita media, ya, yang seperti ini juga lalu mengiyakan nyanban, ya, baru ketahuan dia dengan senang dan bangganya kita bicarakan satu sama lain. Sudah tahu nggak tentang si fulan yang selama ini kita tahu begini? Oh iya ya, ternyata dia. Nah, hilang langsung. Nah, kita juga hilang akhlak kita dalam kondisi yang seperti ini. Disuruh tutup. Nah, yang pertama adalah masalah yang kadang maksiat terjadi pada orang yang baik-baik, ya. Yang pertama kadang hal tersebut, ya, isya'atul fahisha 'alal mu'min al-mustatar fima waqa'a minhu aw tuhima bihi wa huwa bari'un minhu kama fi qisatil ifki, ya. Jadi kadang hal yang seperti ini baru tuduhan, belum tentu pasti. Ya, belum tentu pasti. Makanya tidak boleh, karena yang pasti selama ini beliau baik. Yang saya ketahui beliau baik. Ya, yang saya tahu tentang beliau adalah baik. Maka ketika ada berita kebalikan daripada itu, boleh jadi yang pasti itu tuduhan, belum pasti itu benar. Begitu langsung kita berprinsip. Karena selama ini saya tahu beliau itu baik, tidak ada masalah, tidak ada maksiat, tidak ada ini. Saya bahkan bangga dan kagum dengan beliau, dengan seseorang misalkan yang baik. Ketika ada dosa, langsung kembali pada bahwa boleh jadi itu tuduhan kepada beliau. Kalau ternyata bukan tuduhan, kalau memang pada hakikatnya benar dia bersalah, ya, maka kita menjaga orang seperti ini yang merupakan aurat dia, aib dia. Jadi itulah fungsi saya kagum kepada dia selama ini, kepada beliau, kepada sosok seseorang, saya bangga. Lalu dengan itulah, ya, pada saat aibnya terbuka, saya berusaha keras untuk menutupinya. Itulah, ya, itulah apa namanya usaha saya. Ya, maka disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ijtahada an tastura al-usah fa inna zuhura ma'asihim aibun fi ahli Islam. Ya. Maka berusahalah sekeras sekuat tenaga untuk menutupi aib orang-orang yang berbuat maksiat yang seperti ini orangnya, ya. Karena sesungguhnya nampaknya dosa dan maksiat di kalangan umat Islam itu adalah merupakan aib dan juga merupakan celaan bagi umat Islam itu sendiri. Ada terjadi di kampung perbuatan maksiat seperti yang pernah dikabarkan selama ini di PD, yang kita na'udzubillah tidak berani untuk membicarakannya. Terjadi, ya, perbuatan kejahatan, ya, yang dilakukan antara adik kakak, na'udzubillah. Bagaimana ini? Ketika berita media mendapatkan kondisi yang seperti ini, congkel, kemudian setelah itu disebarkan ke seluruh dunia. Atau yang seperti ini jarang-jarang terjadi di sebuah tempat yang kita tahu tempat itu bukan tempat praktek yang seperti itu. Praktek orang baik-baik, orang tinggal di situ baik-baik, yang bahkan orang tinggal di situ menghina kondisi yang seperti itu. Kondisi seperti itu dikecam oleh masyarakat di situ karena tidak pernah ada sejarah seperti itu. Berita dalam seperti ini akan apa yang akan dia buat? Disebarkan atau berusaha untuk ditutup? Tutup. Karena masyarakat itu masyarakat baik-baik. Terjadi yang seperti ini,
itu merupakan sebuah hal di luar daripada sejarah hidup mereka, dan mereka mengecam semuanya. Tutup. Tapi di semua kampung yang perbuatan seperti itu sudah biasa. Orang di situ tidak menganggap sesuatu yang aib. Enggak, udah biasa memang. Hidup mereka sudah begitu. Kita tidak tahu kalau kampung itu seperti itu. Ternyata kampung itu maksiatnya merebak luar biasa. Orang kampung enggak merasa itu sebuah perbuatan yang keji misalkan. Kita saja belum tahu, beritakan karena itu maksiat tersebar di situ, dan orang kampung sudah mengiyakan, enggak merasa itu sebuah kekejian. Beritakan kampung itu supaya semua orang turun tangan. Tapi ini kejadian satu di kampung orang baik-baik, yang kalau seandainya berita itu diketahui orang di kampung orang itu, dia akan malu dengan dia sendiri akan malu dengan nama kampungnya. Betapa orang itu sangat menganggap itu sebuah aib. Yang seperti ini tutup, jangan dibuka. Kalaupun diketahui, ya diketahui untuk orang yang memang harus turun tangan untuk ini. Enggak boleh dibuka untuk aib semua orang, untuk semua orang dikonsumsi, sehingga sampai seakan-akan PD Aceh seperti itu. Itu aibun fi ahli Islam. Ya, maka ini adalah fa inna dhuhura ma'asim aibun fi ahli Islam, karena munculnya satu kejahatan yang dibicarakan oleh orang di suatu tempat itu menjadi aib bagi orang itu. Aib bagi semua orang sekampung merasa aib itu. Kalau diketahui aibnya. Tapi Ustaz begini, kan enggak disebutkan dalam berita itu nama kampungnya, enggak disebutkan. Jadi yang disebutkan nama apa juga? PD. Udah, kalau berita ini dibaca oleh orang non PD, maka itu dianggap PD semuanya. Kalau dibaca oleh orang yang bukan PD, maka itu akan dipikir, PD seperti itu. Apa juga syariat? Padahal itu dalam sejarah, ya, dalam 10, 20 tahun, 50 tahun mungkin terjadi sekali. Itu hal yang sesuatu yang tidak bisa untuk dihindari. Ada saja terjadi maksiat yang seperti itu. Ya, boleh jadi. Kenapa tidak? Tapi semua orang mengecam itu. Nah, kalau semua orang mengecam itu masih aman, berarti maksiat yang seperti itu dianggap adalah sesuatu yang keji, insya Allah akan susah terjadi kemudian. Jangan dibicarakan. Begitu juga dengan pribadi orang. Dia merasa setelah berbuat sebuah maksiat dan dia merasa bersalah, ingin dan bertobat tentang itu, enggak boleh sama sekali untuk kita bicarakan. Tahu tidak? Ustaz itu sudah kawin lagi sekarang. Ya, asai ka ustaz, asai ka tengku cing kawin saja, nan depan. Lalu kemudian karena dikonsumsikan atau diberitakan dengan cara yang tidak baik, jadilah sesuatu yang dalam Islam boleh menjadi keji seakan-akan. Ya, menjadi sesuatu yang keji seakan-akan. Kalau memanglah itu menurut kita, ya tidak wajarlah beliau kawin lagi, istri yang pertama ada misalkan. Kalau memang itu kesalahan beliau, ya tutup. Enggak usah dibicarakan, jangan dikonsumsikan. Itu masalah beliau dengan keluarga beliau. Kalau memang tidak benar keputusan beliau itu, maka beliau akan merasakannya sendiri, bertanggung jawab sendiri. Ya enggak usah untuk dikonsumsikan kalau memang itu aib. Apalagi kadang itu bukan aib ya, tapi itu sesuatu yang dalam agama dia diperbolehkan. Cuma adat kita enggak biasa seperti itu. Ya. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, berhati-hatilah terhadap orang-orang yang dalam hidup kita kita ketahui adalah baik-baik saja, tapi ketika terjadi aib dalam hidupnya, jangan mudah untuk kita sebarkan, disuruh tutup. Kalau kita berani menyebarkan, Allah akan sebarkan aib kita, walaupun aib kita di rumah kita. Yang aib di rumah itu tertutup biasanya, tapi akan terbuka. Nauzubillah. Wa kana wathani man kana mushtahiran bil ma'asi mu'linan biha la yubali bima irtakaba minha wala bima qila lahu fahadha huwal fajirul mu'lin wa laysa lahu ghibah, ya, kama nassa ala dzalika al-Hasan al-Basri wa ghairuh. Adapun yang kedua, orang yang memang maksiatnya sudah masyhur, ya, masyhur, dan dia membuat maksiat itu di depan orang banyak dan tidak merasa bersalah. Nah, yang seperti ini
fahadal fajirul mu'lin wa laisa lahu ghibah. Ya, yang seperti ini itu boleh dibicarakan. Pembicaraan kita tentang orang seperti ini itu bukan dianggap ghibah, bukan dianggap ghibah. Ya, yang dia sudah merasa enggak bersalah dengan perbuatan maksiatnya, ya, enggak merasa bersalah lagi. Udah diketahui orang dan merasa enteng saja dia, biasa saja. Yang seperti ini boleh diberitakan, boleh dibicarakan supaya ada dia merasa malu dan juga ada orang yang menindaklanjuti turun tangan terhadap maksiat yang dia buat. Jadi perkara yang sudah masyhur boleh untuk dibicarakan kalau seandainya maksiat itu terjadi dan yang pelakunya enggak merasa bersalah, itu boleh untuk dibicarakan, enggak dianggap ghibah. Sedangkan yang model yang pertama tadi itu dianggap adalah ghibah, tidak boleh untuk dibicarakan. Wa mislu hadza la ba'sa bil bahthi an amrihi lituqama alaihi al hudud. Nah, yang seperti ini ya dibicarakan supaya ada yang mengambil tindakan terhadapnya. Nah, Nabi SAW pernah memerintahkan Unais, ya, waqdu bi ya Unais ila imra'atin hadza fa in i'tarafat farjumha. Ya. Wa mislu hadza la yushfa' lahu idza ukhidha walau lam yablugh as-sultan bal yutrak hatta yuqamu alaihi al-hadd liyunkaffa syarruhu. Ya. Nabi SAW pernah memerintahkan seorang sahabat bernama Unais untuk pergi kepada seorang wanita. Nabi berkata, wahai Unais, pergilah kepada wanita ini. Apabila dia mengakui, maka rajamlah dia. Rajamlah dia. Jadi Nabi suruh Unais pergi kepada seorang wanita untuk merajam seorang wanita, tapi dengan syarat kalau dia mengakui. Artinya apa? Wanita ini sudah berbuat maksiat diketahui orang banyak dan dia tidak berhenti dan merasa tidak bersalah. Nah, lalu Nabi dengar itu sudah sampai ke telinga Nabi, begitu banyak sudah orang membicarakan tentang dia dan dia enggak berhenti. Maka Nabi suruh Unais, pergi engkau kepada wanita itu. Apabila dia mengakui betul yang dia perlakukan ini, yang dia perbuat, yang sudah dibicarakan semua orang dan dia enggak berhenti melakukannya, maka rajam dia. Nah, rajam dia. Ya. Jadi yang seperti ini ya, udah ketahuan banyak orang. Maka kalau sudah ketahuan banyak orang yang seperti ini harus diambil tindakan oleh penguasa dan sultan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Imam Malik berkata, man lam yu'raf minhu adalin nas wa inna ma kanat minhu zallatun fala ba'sa an yushfa' lahu ma lam yablughul imam. Wa amma man 'urifa bi syarrin aw fasadin fala uhibbu an yushfa' lahu ahadun walakin yutrak hatta yuqamu alaihi al-hadd. Haka Ibnu Munzir wa ghairuh. Imam Malik mengatakan bahwa barang siapa yang orang itu diketahui baik-baik saja, tidak ada kesalahan yang selama ini kita tahu, tetapi yang terjadi dengan dia adalah mungkin kesalahan tergelincir, ya, sesekali dalam hidupnya, maka yang seperti ini boleh kita enggak memberitahu penguasa. Di kampung kita orang baik-baik, ya, tapi terjadi kesalahan yang dia lakukan dalam hidup, tapi orangnya baik-baik selama ini kita tahu. Ketika terjadi maksiat yang dia lakukan, Sigo dan Ganyan mengakui salah, maka yang seperti ini enggak perlu harus disampaikan kepada penguasa. Cukup tutup aib kita di kampung. Sepakat di kampung jangan buka aib ini, udah tutup, jangan bicarakan kepada siapa-siapa. Ini yushfa, kata Imam Malik. Yang seperti ini diberikan syafaat. Nah, adapun ya, wa amma man urifa bi syarrin wa fasadin, barang siapa yang dia itu dikenal dengan kejahatan dan perbuatan buruk yang dia buat, maka kata Imam Malik, aku tidak suka kalau ada orang yang memberi syafaat kepadanya. Di kampung Cik dari Jamun kalau membut, ya, semua orang kampung sudah tahu, cuma tidak ada yang berani ambil tindakan. Yang seperti ini ambil tindakan, ya, kasih tahu pada penguasa supaya dieksekusi supaya cepat. Kalau dia diketahui memang perbuatannya di kampung memang itu saja, beritakan, silakan beritakan, ya, beritakan sampai penguasa mengetahui dan turun tangan. Imam Malik mengatakan yang seperti ini jangan berikan syafaat kepadanya, tapi mesti harus diberikan hukuman.
Begini saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita bisa paham bagaimana hubungannya masalah berita-berita tentang aib yang dibicarakan, mana yang boleh kita baca. Kita juga kalau ada berita seperti ini, mana yang mesti kita baca, mana yang mesti tidak kita baca. Ketika ada aib yang kita sudah paham saat ini, di sebuah kampung Pulan terjadi ini. Kampung itu kan kampung Tengku ini. Kampung itu kan orangnya baik-baik di situ. Penahai, itu harus saya tutup. Di antara aktivitas saya menutup aib saudara saya apa? Enggak usah saya baca. Nan depu masalahnya, hana lu depu. Hai nambah berita, hana judul mentang lu baca, hana lu depu masalahnya. Itu aktivitas kita menutup aib saudara kita pada saat berita saat ini dengan mudah memberitakan nauzubillah hal yang terlarang. Demikian saudaraku yang dimuliakan Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah sekarang kita pergi bertakziah ke Belang Pasir. InsyaAllah kita lanjutkan nanti setelah salat maghrib, kisah tentang tentang Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Khidir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.